Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau disingkat IPAS kelas 6 Sekolah Dasar atau kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Halaman 108 Kurikulum Merdeka. Halaman ini termasuk ke dalam pembelajaran bab yang kelima, yaitu menjelajahi bumi dan antariksa, pembahasan lengkapnya pada semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Kita bahas pada bagian topik A, yaitu menjelajahi bumi, matahari, dan bulan. Bumi, bulan, dan matahari. Saat matahari terbit dan terbenam, kita melihat seakan-akan matahari bergerak. Walaupun begitu, ternyata bumilah yang bergerak. Tanpa kita sadari, bumi kita berputar setiap detiknya. Bumi selalu berputar pada poros atau sumbunya. Gerakan ini disebut dengan rotasi. Bumi berputar berlawanan arah jarum jam dan membutuhkan waktu 23 jam 56 menit untuk satu kali rotasi. Bumi bergerak dengan waktu dan kecepatan yang sama setiap saat. Hal ini membuat kita tidak merasakan pergerakannya. Perhatikan pada gambar 5.1 di mana bumi berputar pada porosnya. Di sini adalah porosnya. Kemudian bumi berputar pada porosnya. Nah, gerakan bumi yang berputar pada porosnya ini disebut dengan yang namanya rotasi. Karena kecepatan rotasi sama setiap saat, maka kita tidak merasakan pergerakan dari rotasi bumi tersebut. Selanjutnya, sambil berotasi, bumi juga berputar mengelilingi matahari pada orbitnya yang tetap. Gerakan ini disebut revolusi. Ketika berevolusi, kita juga bisa menyebut bahwa bumi mengorbit matahari. Waktu untuk bumi melakukan satu kali revolusi adalah 365,25 hari. Orbit bumi berbentuk elips atau oval. Perhatikan pada gambar 5.2 ini adalah bentuk orbit bumi. Perhatikan di sini adalah bumi. Selain bumi berputar pada porosnya yang namanya rotasi, maka bumi juga mengelilingi matahari atau berputar mengelilingi matahari. Perhatikan orbitnya. Orbitnya adalah berbentuk oval. Nah, gerakan bumi mengelilingi matahari pada orbit yang tetap, perhatikan yang berwarna merah ini disebut dengan gerakan revolusi. Waktunya untuk bumi berevolusi terhadap matahari sebanyak satu kali adalah 365,25 hari. Bulan mirip seperti bumi. Ia juga berotasi dan berevolusi. Namun, bulan berevolusi terhadap bumi. Akibatnya, bulan juga akan mengikuti bumi mengorbit matahari. Waktu untuk bulan satu kali berevolusi terhadap bumi yaitu 28 hari. Waktu bulan berotasi sama dengan waktu bulan berotasi sama dengan waktu revolusinya. Perhatikan, bulan mirip seperti dengan bumi. Jadi bulan juga sama melakukan rotasi, juga melakukan revolusi.
Berarti kalau rotasi bahwa bulan berputar pada sumbunya, kemudian bulan juga berevolusi. Namun bulan berevolusinya terhadap bumi. Selanjutnya, gaya gravitasi di antariksa. Di bumi, gaya gravitasi dari bumilah yang paling berpengaruh terhadap penghuninya. Pusat gravitasi bumi ada di inti bumi, sehingga semua objek yang ada di bumi akan tertarik ke pusat bumi. Lain halnya jika kita berbicara mengenai antariksa. Benda-benda langit akan tertarik ke benda lainnya yang memiliki gaya gravitasi yang paling besar. Matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar. Perhatikan di sini. Pada gambar 5.4, ini adalah gaya gravitasi di antariksa. Ini adalah gravitasi matahari, itu semuanya tertarik ke arah matahari. Selanjutnya kita bahas pada halaman 108, perhatikan pada bagian mari refleksikan. Yang pertama, gerakan apa yang bisa terjadi pada benda langit? Maka gerakannya adalah gerakan rotasi dan revolusi. Gerakan rotasi adalah gerakan benda langit yang berputar pada porosnya. Bumi atau bulan itu juga berotasi. Revolusi contohnya adalah bumi mengelilingi matahari pada orbit tertentu. Ini disebut revolusi. Atau bulan yang mengelilingi bumi. Itu juga disebut revolusi bulan terhadap bumi. Bagaimana hubungan antara bumi, bulan, dan matahari? Maka alternatif jawabannya bahwa bumi itu berevolusi terhadap matahari, kemudian bulan berevolusi terhadap bumi, itu mengikuti bumi berevolusi terhadap matahari. Pertanyaan selanjutnya, soal nomor 3. Mengapa waktu revolusi bulan terhadap bumi lebih pendek dibandingkan revolusi bumi terhadap matahari? Maka jawabannya adalah karena jarak bumi ke matahari itu lebih jauh, sehingga lintasannya juga lebih panjang. Berarti jarak bumi ke matahari lebih jauh dibandingkan dengan jarak bulan terhadap bumi. Soal yang keempat, bagaimana pengalaman kalian dalam membuat sebuah model di kegiatan ini? Apakah kalian bisa merasakan fungsinya? Nah, untuk jawaban yang ini adalah pertanyaan terbuka, artinya pertanyaan ini sesuai dengan jawabannya itu disesuaikan dengan pengalaman dari peserta didik. Misalkan untuk jawabannya, bahwa pembuatan model ini bisa membantu menjelaskan secara lebih mudah dibandingkan dengan teks. Dalam artian bahwa dibandingkan dengan membaca, dengan menggunakan model, itu penjelasannya akan jauh lebih mudah. Selanjutnya soal yang kelima, apa yang membuat bumi dan bulan tetap berada dalam orbitnya? Yang pertama untuk bumi. Bahwa bumi akan tetap berada pada orbitnya adalah karena gaya gravitasi matahari yang menarik bumi ke matahari. Itu untuk bumi. Sedangkan untuk bulan ini dipengaruhi dua gaya gravitasi, yaitu gaya gravitasi bumi yang paling dekat dengannya dan paling dekat dengan bulan, dan satu lagi gaya gravitasi matahari. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6. Menurut kalian, mengapa kita tidak merasa bumi berputar? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa mengapa kita tidak merasa bumi berputar, karena bumi berputar dengan kecepatan dan waktu yang sama setiap saat.
Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 6, halaman 108, bab yang kelima, Kurikulum Merdeka. Semoga video pembahasan ini bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.